Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas rekomendasi kripto di bulan Juni. Kita akan bahas satu persatu, kriptonya apa dan alasannya juga kenapa masuk ke dalam rekomendasi atau watchlist saya di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Mungkin teman-teman bisa bantu like juga, sekaligus support channel ini juga. Dan mungkin coba cek apakah teman-teman udah subscribe ke channel ini atau belum. Ya, lalu jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya. Kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya ya. Oke, nah kita akan coba bahas satu persatu untuk rekomendasi kripto di bulan Juni ya. Nanti saya akan berurutan sesuai dengan market cap, jadi dari yang paling besar ke yang paling kecil ya. Tapi sebelum itu mungkin kalau teman-teman yang belum join komunitas Telegram ya, channel ataupun grup, bisa cek di deskripsi namanya atau grupnya Wayans Crypto Journal gitu ya. Langsung cek aja di deskripsi, it's all free. Saya biasanya share info-info di sini gitu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu adalah Arweave atau dengan tokennya AR ya. Teman-teman nanti mungkin bisa cek aja di exchange masing-masing apakah available atau tidak tokennya ya. Arweave ini secara market cap dia di ranking 38. Ini has been outperforming the market dalam beberapa bulan terakhir. Kalau teman-teman yang udah OG, yang original mungkin viewers dari channel ini mungkin tahu saya sudah bahas Arweave udah dari 2022 kali ya, dan menjadi salah satu strong favorites juga. Nah, tapi kenapa Arweave menurut saya cukup menarik khususnya di bulan Juni ya? Simpelnya ini. Nah, ini teman-teman saya lihat ya. Dari Sam Arweave, dia adalah founder dari Arweave sendiri. Dia membahas seperti ini ya. June 2024 is the biggest month in Arweave ecosystem history. Nggak tahu ada apa, karena kita baru memasuki bulan Juni sebenarnya ya. Tapi ya adalah sedikit sneak peek istilahnya ya. Kalau saya disuruh tebak pun mungkin bisa ketebak. Nah, salah satu mereka punya produk yaitu adalah AO The Computer. Ini juga baru aja dia rilis gitu. Karena Arweave dulunya adalah sebuah storage, dan masih ada Arweave Storage gini, di mana kita simpan data-data kita di on-chain. Ini untuk Arweave teman-teman. Nah, lalu dia membuat produk namanya AO The Computer. Ini istilahnya hyper parallel computer. Ini very fast gitu ya, bisa dikatakan seperti network juga. Nah, kita bisa lihat dari sini Arweave ya, secara matrix dia pun all around ya, cukup positif ya. Bahkan secara transaksi mereka getting close to 6 billion. Kemungkinan besar sudah hit 6 miliar total transactions ya di Arweave sendiri. Bahkan dia bilang seperti ini teman-teman. A gentle reminder ya, bahwa mereka tuh baru aja di area kisaran 5 miliar gitu ya, sebulan yang lalu gitu. Langsung dalam 1 bulan terakhir naik ke 6 miliar. Technically apa? Technically secara ekosistemnya pun ini benar-benar developing. Karena memang produk AO The Computer ini cukup hot juga teman-teman. Ya, AO kenapa AO? Karena AO enables app to run AI ya. Jadi kita tahu AI ini masih hot juga kan. Jadi technically Arweave ini adalah decentralized physical infrastructure network. Dan kalau teman-teman tanya apakah dia ada AI coins? Yes, dia ada exposure juga ke AI. Jadi it's a good bet juga gitu. Dan dengan adanya AO ini membuat AI bisa run di smart contracts di on-chain seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, AO ini akan ada tokennya. Jadi mungkin secara ekosistem nanti di Arweave dia akan ada token AR, lalu dia akan ada token AO ya. Dia bilang di sini AO ini will be 100% fair launch. Jadi launchnya bakal secara adil 100% ke community. Ini wow sih, maksudnya project cukup besar. Kita lihat ranking 30 market cap, mereka bikin token baru AO The Computer. Dia bilang di sini fair launch, zero pre-mine, ada pre-sales gitu ya, dan lain-lainnya. Lalu mereka juga mungkin akan ada airdrop juga ke holder-holder AR atau AR. Jadi technically it should be big ya. Lalu secara mereka punya supply cukup menarik karena 21 juta juga gitu ya. Dan 4-year halving. Jadi ada halvingnya nih. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ya, dia ada tokenomics-nya. Tokenomics and Genesis event itu di June 13. Jadi memang di bulan Juni juga. Kemungkinan menurut saya token AO ini keluar, tokenomics-nya keluar, ya produknya keluar semua.
itu di bulan Juni. Makanya si Sam Williams ya di awal video di sini dia bilang bahwa ini akan menjadi the biggest month untuk Arweave gitu. Jadi don't miss this out ya untuk Arweave. Next adalah Celestia ya, atau Tia. Tia sebenarnya sudah sempat saya mention berkali-kali dalam beberapa video terakhir juga gitu ya. Nah, Tia ini secara ranking, secara market cap dia di 56 ya teman-teman. Dia menjadi pioneer di modular blockchain ya, dimana benar-benar membuat sistem layer baru modular, istilahnya ambil the best of the best dari beberapa network gitu. Jadi secara fundamental menurut saya Tia ini very strong. Lalu secara inovasi pun sangat-sangat bagus secara inovasinya, dan bahkan kita tahu Manta menggunakan Celestia gitu. Tapi Celestia ini bergerak di IBC ya, di jaringan Cosmos teman-teman ya. Di sini beberapa exposure-nya juga. Kalau Tia gitu ya, kenapa Tia? Yang pertama strong fundamental, yang kedua juga sebenarnya Tia ini justru sentimennya cukup bearish ya. Banyak orang yang nggak terlalu supporting Tia karena memang secara price action sendiri gitu ya, kalau kita lihat secara teknikalnya Tia itu mengalami penurunan yang cukup drastis ya dari awal tahun. Januari dia naik terus gitu ya, lalu turun sampai saat ini. Ya saat ini mulai ada shifting dari sentimen sih sebenarnya. Ini tanggal 27 Mei ya, news ini 27 Mei. Di sini teman-teman bisa lihat juga the bearish sentiment on Tia extended ke futures market, shorts dominating long short ratio, jadi lebih banyak orang yang mengambil shorts. Ini mirip, kalau menurut saya ini sedikit mirip dengan Ethereum ya. Pada saat Ethereum waktu itu sebelum dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya spot ETF, Ethereum itu orang-orang nggak suka gitu. Orang-orang mungkin secara sentimen juga negatif. Tapi pada saat dia ada news keluar itu langsung outperforming the market gitu. Jadi menurut saya expect the same with Tia. Ya, tapi kembali lagi ya, saya belum disclaimer juga di video ini. Jadi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Nah, bukan hanya itu juga. Di fundamentalnya juga, Tia itu kan juga di data availability gitu ya, DA namanya. Jadi secara DA pun, secara utilization pun gitu ya, walaupun secara harga Tia itu mengalami penurunan, tapi teman-teman bisa lihat secara utilisasi ini mengalami kenaikan juga ya untuk capacity DA-nya. Jadi once again Tia is a good pick juga gitu ya. Lalu di sini mulai ada big sentiment, mulai ada perubahan gitu ya untuk dari Tia. Dari yang awalnya orang-orang tanya di mana airdrop saya gitu, karena memang kalau di Tia itu teman-teman stake Tia bisa mendapatkan airdrops. Sampai sekarang bahwa the future is modular. Jadi hopefully Tia ini bisa outperforming the market dalam beberapa minggu atau bulan ke depan ya. For support sebenarnya kalau menurut saya di sini ya, Tia akan ada unlock gitu ya di 30 Oktober 2024. Jadi masih sekitar 149 hari lagi. Menurut saya ini masih ada space lah kalau misalnya Tia memang mau rally. Biasanya sebelum mereka unlock itu ada kenaikan juga technically secara short term ya. Jadi menarik juga untuk diperhatikan. Nah, kita bahas yang ketiga. Yang ketiga itu Oasis atau Rose secara tokennya. Market cap-nya 120. Jadi ini langsung kecil nih. Kita dari yang top 50, top 30, sekarang top 120 teman-teman. Rose ini sudah saya bahas secara mendalam di Twitter saya, yaitu di It's Mike Wyan. Teman-teman juga bisa lihat di deskripsi, follow. Saya suka sharing-sharing mungkin outlook market ataupun ya seperti inilah, beli kripto apa sekarang gitu ya. Ini saya sudah post di 25 Mei. Ya, dan memang dari pada saat video ini, pada saat tweet ini dibuat memang udah mengalami kenaikan juga teman-teman. Rose ini bergerak, dia di layer 1 ya, blockchain layer 1, bergerak di AI naratif tapi juga di privacy gitu. Dan Rose ini mempunyai teknologi yang kalau saya bisa katakan layer 1 lainnya tuh tidak ada gitu ya, karena memang fokusnya adalah di smart privacy dan di AI. Nah, teknologinya apa? Teknologinya dia merupakan OPL ya, ini Oasis Privacy Layer. Ini bisa diadopsi oleh di apps di jaringan EVM manapun teman-teman. Lalu bisa mereka dengan mengadopsi ini ya secara application-nya pun akan lebih private. Ya, ini untuk OPL. Kenapa saya cukup bullish? Karena istilahnya kalau misalnya layer satu lain yang mau mengikuti untuk Rose, ini developmentnya take years, ya membutuhkan bertahun-tahun, dan mungkin ini adalah saatnya untuk Oasis Rose mengalami
ya adopsi gitu, tingkat adopsi di apps dan mungkin ya membuat technically harga token Rose itu juga mengalami kenaikan ya. Nah, baru-baru ini juga sebenarnya ini tanggal 31 Mei ya, Oasis Labs ya. Oasis Labs, jadi labsnya buat Oasis protokol gitu ya. Mereka baru aja bekerja sama dengan Google gitu. Jadi kembali lagi ini a big partnership juga. Dan memang secara foundernya pun juga punya beberapa koneksi untuk ke top university ataupun ke top company. Nah ini bang Google Cloud, teman-teman bisa lihat Oasis Labs udah menjadi salah satu partnersnya. Jadi this is another big thing gitu ya. Oke, nah kita masuk ke kripto keempat ya. Kripto keempat adalah Aerodrome Finance ya. Sebelum kita lebih lanjut lagi kita membahas kenapa Aerodrome Finance ini menjadi salah satu rekomendasi, teman-teman mungkin bisa komen dulu di kolom komentar gitu ya, Rocket. Jadi bisa saya tahu siapa sih yang nonton sampai section ini gitu ya. Jadi kita langsung masuk aja, lanjut kenapa Aerodrome Finance ya. Aerodrome ini dia di market cap ranking 230 ya, secara harga sekarang $1 $1,1 ya. Aerodrome ini sebenarnya nggak terlalu available ke big exchange gitu ya, hanya selektif. Teman-teman bisa lihat nanti di marketnya aja. Tapi kalau saya pribadi mungkin lihatnya di CoinEx sih teman-teman. Jadi kalau memang yang tertarik mungkin bisa lihat cek CoinEx juga. Nanti saya taruh referral code saya kalau teman-teman mau support di kolom deskripsi. Ya karena memang CoinEx ini lebih available ke kripto-kripto yang secara lebih kecil lah gitu ya. Kripto-kripto kecil, salah satunya Aerodrome Finance gitu. Dan memang kripto kecil ini harus disclaimer juga, pastinya lebih higher risk gitu ya, resikonya lebih tinggi. Namun kenapa Aerodrome? Sebenarnya cukup simple ya teman-teman. Yang pertama adalah saya cukup bullish di ekosistem base ya, ekosistem base. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita lihat di DeFi lama ya. Base itu dia secara network, dia itu secara jumlah total value lock-nya itu nomor 7 ya, nomor 7. Ya mungkin nomor 7 nggak gimana-gimana, tapi teman-teman lihat dulu gitu ya, dia di nomor 7. Lalu kalau kita lebih dalam lagi gitu ya, kita lihat top layer 2-nya. Top layer 2-nya itu adalah Arbitrum ya, yang layer 2 untuk Ethereum ya, Blast, lalu Base. Ya, jadi ini adalah top 3 untuk L2 layer 2. Blast ini nanti akan ada tokennya, tapi Base sendiri mereka memang tidak mau rilis token ya, karena Base ini sebenarnya ada relasi dengan Coinbase juga. Nah, mereka nggak mau rilis token gitu. Jadi kenapa saya pilih Base? Karena kalau teman-teman lihat secara masuk ke dalam ekosistemnya gitu ya, Aerodrome Finance ini dia adalah decentralized exchange ya teman-teman. Dan memang secara total value lock-nya ini dia yang paling besar, $728 juta. Jadi istilahnya ini kita pada saat kita menyukai satu ekosistem, kita bisa lihat ke ekosistemnya, ke dalamnya isinya gitu ya. Dan Aerodrome Finance ini menjadi salah satu pilihan utama. Nah, kenapa Base ya? Why Base? Base season is loading ya. Karena apa? Karena Coinbase Smart Wallet itu akan rilis tanggal Juni ya, 5 Juni lebih tepatnya. Dan ini ada beberapa review juga dari Sigar, dia bilang just tested Coinbase Smart Wallet gitu ya. Lalu dia bilang ini adalah game changer-nya. Karena saya rasa Coinbase ini cukup menarik karena dia memang mau adopsi retail ini untuk masuk ke dalam on-chain. Tapi kan on-chain kan susah. Harus masukin 12 kata ini gitu ya, 12 kata random seperti itu. Jadi lebih mudah memang ya menggunakan Touch ID ataupun yang lain gitu. Di sini dia bilang minting NFT ya, dari nggak ada wallet sampai minting NFT dalam 20 detik gitu ya, dan cuma menggunakan Touch ID aja. Ini adalah salah satu kelebihan dari Coinbase Smart Wallet yang nanti akan dirilis tanggal 5 Juni gitu. Jadi ya untuk dapat exposure ini adalah exposure di ekosistem base, mungkin Aerodrome Finance menjadi pilihannya juga. Ditambah beberapa matriksnya juga, secara total value locks-nya Aerodrome lebih tinggi. Bahkan di sini dikatakan bahwa Aerodrome adalah the number one DEX on Base, bahkan mengalahkan Uniswap teman-teman. Dari total value lock, 24 jam volume, total rewards-nya juga. Jadi take a close look juga gitu ya. Lalu di sini kita lihat juga secara volume juga mengalami kenaikan. Ya, jadi kira-kira inilah keempat kripto rekomendasi di bulan Juni. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini gitu ya, karena memang
kita put a lot of effort juga dalam video-video besar seperti ini. Jangan lupa untuk bantu like videonya ataupun share videonya ini juga, dan komen roket gitu ya, atau emoji roket aja kalau teman-teman mau komen gitu ya. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and we will see you in the next video. Bye bye.